المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى روم مسلم هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى وسوله وفروه. إن الله يغشهم بالرحمة والمغفرة يرضون بأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Mari sama-sama kita baca daripada doa belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini malam Jumat di mana kita masih bisa istiqamah membaca Ratibul Atas, membaca daripada Maulid Syamsul Durar, membaca daripada kitab-kitab pelajaran ilmu agama, yang mana pada malam hari ini pelajaran kita adalah pelajaran Tauhid. InsyaAllah yang akan kita baca adalah kitab Sifat 20 karya daripada Mufti Betawi Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini malam bertepatan kita masuk pada awal bulan Rajab, ya, yang mana dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 1 tahun itu 12 bulan, dan dari 12 bulan itu Allah tetapkan 4 bulan adalah bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi dari 12 bulan Allah pilih 4, ya, 4 kali 3 berapa? 12. Berarti sepertiga darinya itu adalah bulan yang mana harganya
nilainya tidak sama dengan bulan yang lain. Apa saja bulannya? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Salasatun sardun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, 1 sendirian. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sendirian Rajab. Berarti sekarang kita masuk pada bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala buka semua kesempatan buat kita minta ampun. Kesempatan buat kita bertobat. Setelah kemarin banyak maksiat, apalagi tahun baru. Ya. Tahun baru di mana-mana maksiat. Sampai ke ujung-ujung dunia semua maksiat. Ini kita masuk pada kesempatan kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh, bulan Rajab, isinya ampunan. Yang kagak tahu rugi, yang dikasih tahu kagak ngerjain lebih rugi. Ya. Yang gak belajar rugi, yang udah belajar nggak ngamalin lebih rugi. Maka pada kesempatan kali ini ingat-ingat kita masuk bulan Rajab. Apa kata Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita bandel. Jangan sekali-kali kita cari kesempatan buat ngelakuin dosa. Kenapa? Ini bulan yang Allah muliakan. Ibarat kata, ya, kayak kita mau masuk bulan Ramadan. Apa yang disiapin? Semuanya disiapin. Hiasan disiapin, makanan disiapin, minuman disiapin, baju semua yang baru, pakaian semua yang baru. Bayangin kalau ada orang yang datang pada saat itu ngacak-ngacak semua persiapan, gimana rasanya? Marah. Ya. Itu manusia. Ini Allah jadikan ini bulan, Allah hias semua alam semesta ini, ya. Allah hias semua makhluknya dengan ampunan. Kita datang dengan bawa maksiat, bawa dosa, ngejek Allah, marah. Kalau Allah marah, apalagi di tempat, di waktu yang Allah udah siapin, Allah muliain, maka dosanya, azabnya akan double, ya, akan berlipat. Ya. Ya, bayangin kita buat persiapkan acara, udah siap, tinggal mau acara diacak-acak sama orang, marahnya double. Ya, itu kalau kita tonjok orang tuh nggak cukup sekali, 2 kali kanan kiri kita tonjok. Itu kalau orang rusak. Berarti kalau kita merusak daripada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bulan Rajab, maka kalau kita dapat musibah, azab, dosa, itu 2 kali lipat. Enggak kayak hari biasa, enggak kayak waktu-waktu sebelumnya. Nah, maka ingat-ingat, Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini alhamdulillah kita ketolong nih. Ya. Apalagi kemarin tahun baru udah banyak yang pada maksiat. Sekarang masih bulan Januari. Ya. Berarti jaraknya dari kemarin kita ngelakuin maksiat sampai masuk bulan Rajab gak jauh. Kita hapus dosa kita. Ya. Masuk Sya'ban, hapusin lagi dosa. Masuk Ramadan udah bersih. Masuk Ramadan udah bersih. Ya. Jangan kita ngebersihin ini bulan Ramadan. Ya. Sama kayak orang besok mau acara, malamnya cuci baju. Kering gak tuh baju? Gak kering. Kepake gak baju? Gak kepake. Kita mau masuk bulan Ramadan,
ya, bersihin kita punya diri di bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, baru kita naik. Semua amalan diterima. Kalau kita kagak bersihin kita punya diri, kagak minta ampun, kagak tobat, bulan Rajab, bulan Sya'ban lewat begitu saja, cuma ngitung harinya doang. Ya, alhamdulillah hari tinggal sekian, ya. Tapi dirinya kagak minta ampun, kagak tobat, masuk bulan Ramadan, apa yang mau diterima? Amalannya nggak ada, dosanya yang banyak, belum tentu diampunin. Ya. Apa yang dia bawa pada bulan Ramadan? Kalaupun dia mau diampunin di bulan Ramadan, kalaupun dia mau diampunin di bulan Ramadan, ya, ibarat begini. Nih kita punya baju buat besok acara. Ya. Kalau kita yang nyuci, keringnya itu bisa setengah hari baru kering. Berarti lewat dong acara pagi misal. Ya. Bagaimana caranya bisa dipakai di pagi hari buat acara itu baju yang basah? Kasih ke laundry, kasih 100.000, ya, cuci yang ekspres, ya, dengan setrikaan, ya, semuanya tuh uap, ya, setrika uap, pengeringnya, ya, kasih duit yang lebih, ya, yang lain dipinggirin, dia duluan dikerjain. Kira-kira keluarinnya banyak gak? Banyak. Kalau kita mau diampunin di bulan Ramadan, maka pagi, siang, malam jangan tidur sebulan penuh. Ya, kerjain semua ibadah. Bisa gak? Ya, insya Allah tuh yang kayak begitu, semua dosanya diampunin, amalnya naik. Tapi kita susah. Ya. Kita bukan orang langit. Itu orang dasar laut. Gelap, dasar laut gelap gak? Pernah gak lihat dasar laut? Gelap, dasar laut. Ya gitu tuh. Ya, nongol dikit. Buat apa? Ambil oksigen naik doang. Turun lagi. Ya. Ntar kita gelap. Ya, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Ntar tobat naik lagi. Gambarannya begitu. Nah, jadi ini bulan Rajab, ingetin ya. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran kita dalam kitab Sifat 20 halaman 8. Sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Ini pakai suara luar gitu. Keluar. Menjadi 4. Ya, 20 dibagi 4. Ya, jangan disamarata. Kalau 20 bagi 4 berapa? Bukan begitu caranya. Ya, 20 dibagi 4. Apa aja? 1, sifat nafsiyah namanya. Sifat nafsiyah. Kedua, sifat salbiyah. Ketiga, sifat ma'ani. Yang keempat, sifat maknawiyah. Itu yang bulat-bulat tuh. Nah, kita mulai dari atas. Sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Perlu ketahui. Lihat kanannya yang ada di kotak. Sifat nafsiyah artinya sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud, tidak dikarenakan dengan suatu kurun. Ya, tidak dikarenakan suatu kurun. Kurun itu apa? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesia kurun? Nah, ya, waktu, ya, jarak, masa. Nah itu, ya. Jadi sifat nafsiyah ini artinya sifat yang wajib bagi zat. Ini sekarang kita lagi bahas zat siapa? Zat Tuhan kita, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi kita bahas, ya. Zat yang wajib, ya,
bagi zat selama zat bersifat wujud. Ya, ini bahasanya emang dicerna lagi, ya. Tidak dikarenakan dengan suatu kurun. Jadi begini, kita sederhanakan. Allah itu wujud atau tidak? Wujud itu ada. Allah itu ada atau tidak? Ada. Berarti wajib gak ada? Sifat ada itu wajib atau tidak? Wajib. Ya. Dan sifat ada itu, ya, tidak bisa dikaitkan dengan waktu. Paham gak? Sifat adanya bagi Allah itu tidak bergantung pada waktu. Contohnya, ya, entah kalau udah hari kiamat Allah binasa, tidak, tetap ada. Nanti kalau manusia udah masuk surga neraka Allah binasa, tidak, Allah tetap ada. Begitu. Sebelum semua ini ada, alam semesta ini tercipta, Allah ada atau tidak? Ada. Tuh, ya, namanya sifat nafsiyah, zat. Ya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui Allah itu ada? Caranya gimana? Gak usah jauh-jauh, ya. Ini air, ya, isinya penuh, misal kita taruh di atas meja, kita tinggal, misal meja di dalam rumah kita tinggal 1 jam, balik lagi tiba-tiba airnya berkurang menjadi setengah, menjadi setengah, ya, gelasnya masih utuh, nggak jatuh, nggak tumpah, seperti semula, hanya saja isinya menjadi setengah. Kira-kira yang dipikirkan oleh kita itu ada yang minum apa berkurang sendiri? Ada yang minum. Itu pikiran terdekat, ya. Ada yang minum. Melihat gak yang minum? Enggak. Tapi yakin gak ada yang minum? Yakin. Tapi nggak melihat siapa yang minum. Lalu apa dalilnya? Apa alasannya kalau kita yakin air ini ada yang minum? Karena berkurang. Ya, paham ya? Padahal kita nggak ngelihat. Ada gak yang minum? Ada. Itu perkara dunia yang ada di dunia, ya, perkara makhluk. Sekarang kita balik kepada persoalannya, ya. Sekarang kita lihat pohon itu, ya, kadang bergerak, kadang diem, kadang bergerak, kadang diem. Sekarang kita tanya, apakah dia bergerak sendiri atau ada yang menggerakkan? Ada yang menggerakkan. Lalu siapa yang menggerakkan? Yang menciptakan. Yang menciptakan. Ya. Kalau dibilang angin yang menggerakkan, ada pohon bergerak tanpa angin? Ada. Ya. Pohon tiba-tiba jatuh, emang gara-gara angin? Ya. Pohon, ya, tadinya kecil, kita tanam biji, numbuh kecil, terus besar. Siapa yang membesarkan? Yang menciptakannya. Melihat yang menciptakannya? Kagak. Jadi apa? Tumbuhnya pohon, bergeraknya pohon, ada yang menggerakkan, ada yang menumbuhkan,
Itu alasannya, itu tandanya bahwa Allah itu ada. Ya. Maka kalau kita belajar tauhid, ya, akal, ini akal nih, ya, itu kita duluin dulu, ya, namanya dalil akli, dalil akli. Nanti kalau belum percaya juga, baru lihat kepada Al-Quran namanya sebagai dalil nakli. Dalil nakli, dalil tertulisnya di Al-Quran. Masa yang benar? Kalau nggak percaya, coba lihat Al-Qurannya. Ya, kayak misal Putra ngomong, ya, masalah politik, ya, percaya gak? Belum. Ya, tanya Putra dapat dari mana? Nih buku ini nih, baca, lihat bukunya. Kalau benar apa yang diomongkan oleh Putra, berarti benar, sesuai. Ya, begitu juga ilmu tauhid. Ya, masa Allah itu ada? Belum percaya? Lihat Al-Qurannya. Ya, lihat Al-Qurannya. Allah berfirman, Allahu khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara langit dan bumi. Oh, jadi begitu. Ya. Sesuai lah, ya, akal pikiran kita dengan dalil Al-Quran. Jadi begitu, ya. Itu sifat wujud namanya. Jadi sifat nafsiyah, sifat wujud. Sifat nafsiyah adalah sifat pelakunya. Sifat apa? Zatnya. Ya, sifatnya cuma satu, yaitu wujud, ada. Ya. Kalau kita mutaghayyir, kita nih sebagai makhluk itu mutaghayyir. Apa mutaghayyir? Berubah. Kalau Allah nggak berubah. Kita tadi nggak ada, jadi ada. Ya. Kemarin nggak ada, sekarang ada. Sekarang kita duduk di sini nih. Tadi maghrib ada gak di sini? Nggak ada. Habis isya jam 8 baru ada. Itu makhluk, nggak bisa. Yang namanya makhluk mempunyai sifat wujud, ada, nggak bisa. Paham ya? Ya. Masih wallah makhluk, masih wallah alam. Seluruh alam semesta ini mutaghayyir, berubah-ubah. Anak bayi jadi anak kecil, anak kecil jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa jadi tua, hidup jadi mati, terus begitu. Maka yang tadi ada jadi nggak ada, yang nggak ada jadi ada. Makhluk namanya. Ya, jadi itu sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wujud, dan sifat wujud itu tidak berkaitan dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu. Maka coba sebutkan satu makhluk saja ya, yang ada berbarengan dengan zat Allah. Dia ada bareng dengan adanya Allah. Apa kira-kira? Nggak ada. Surga neraka. Ya, surga neraka. Itu diciptakan ya setelah Allah ada, bukan sebelum Allah ada. Ya, jadi nggak ada makhluk yang wujudnya itu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi
diciptakan setelah surga neraka. Manusia diciptakan setelah surga neraka. Ya. Ciptakan manusia, baru ciptakan buminya. Semua ini tadinya nggak ada, lalu ada. Ya. Jadi itu sifat yang pertama. Jadi kalau ada yang bilang alam ini tercipta dengan sendirinya, alam ini tercipta dengan sendirinya. Tanya sama orang, ya, ente lahir lewat mana? Gitu. Lahirnya lewat mana? Ya, lewat kaleng kerupuk apa lewat rahim ibu? Gitu. Kalau dia bilang lewat rahim ibu, ya, berani gak dia tidak mengakui ibunya? Berani gak? Bisa gak dia tidak mengakui ibunya? Ya, dia bilang saya bukan lahir lewat rahim ibu. Ya, gak bisa. Karena dia adalah anaknya seorang ibu tersebut yang dilahirkan. Begitu juga kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Jadi ini pelajaran kita, ya. Jadi kalau kategori Zuhdi itu bilang, kalau ada orang ngelihat sesuatu, ya, tapi pikirannya kosong, kagak inget pada yang menciptakannya, itu orang lagi lalai. Orang lagi lalai, lupa. Ya, misal kita lihat pohon, ya, yang tadi itu pohon. Kita lihat pohon itu bergerak, terus kita nggak mikir siapa yang menggerakkannya, itu lagi lalai itu. Kita dapat duit, duit, lupa nggak? Lupa. Ya, dapat duit tuh dapat nikmat misal, ya. Terus kita kagak ingat siapa nih yang ngasih duit, nikmat siapa nih? Tuh kita lagi lupa tuh. Lagi lalai. Lagi sholat, ya, lagi sholat. Ngingetnya sama janji, ya. Oh, besok janji nih, 14 Februari, ya. Milihnya siapa nih? Mikirnya ke situ, ya. Lagi sholat padahal lalai. Biar kata lagi sholat, ya. Nah, jadi kalau kita, ya, merasakan sesuatu, melihat sesuatu, nggak ingat sama yang memberikan, sama yang, ya, mengatur, semuanya yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita lalai. Ya. Lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar kata bacaannya la ilaha illallah, tapi ingatannya ke lain-lain, lagi lalai. Ya. Biar kata dia lagi lihat orang mati, padahal dia bakal mati gitu, kagak ingat sama siapa yang mematikan, dia lagi lalai. Ya, nah jadi itu adalah peringatan buat kita. Kata guru Zuhdi, ya, itu menandakan, ya, menandakan Allah itu ada, menandakan Allah itu ada. Ya. Kenapa nih orang bisa mati? Siapa yang matiin? Nah, ya, pikir ke situ tuh. Kok saya dapat duit 10 juta? Ya. Siapa yang gerakin? Ya. Kok saya selamat dari musibah? Siapa yang nyelamatin? Ya. Begitu. Itu menandakan
adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama sifat nafsiyah. Nanti selanjutnya pada pelajaran yang akan datang sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah merontokkan, ya, menyingkirkan sifat-sifat yang gak pantas buat Allah, ya. Sifat-sifat yang gak pantas buat Allah itu dirontokkan, ya, dijauhkan. Contohnya di sini kidam, ya. Kalau ada yang bilang Allah itu baru, maka akan dilawan dengan sifat kidam. Allah itu terdahulu, ya. Tuhan baru, tapi Allah terdahulu. Tuhan boleh baru, tapi Allah terdahulu. Ya, siapapun yang punya Tuhan, dia beranggapan Tuhan itu baru, ya silakan, asal jangan Allah. Gitu. Mustahil Allah itu baru, ya. Maka ada sifat kidam, terdahulu, ya. Kalau nggak ada bahasa baru, mungkin terdahulu nggak ada, ya. Tapi karena ada bahasa baru, maka ada sifat kidam, terdahulu, untuk melawan, gitu, ya, untuk melawan. Jadi sampai sini, wallahu a'lam bishawab. Sampai pada nanti pelajaran yang akan datang. Jadi kita nulisnya nggak ada ini.